Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jumpa lagi bersama Miss Gea. Apa kabarnya kalian hari ini? Tentu jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, di video kali ini kita akan belajar tematik di tema 1, subtema 4, pembelajaran kelima dan pembelajaran keenam. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Kita simak bersama-sama yuk videonya. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Yang kedua, merawat lingkungan sekolah. Yang ketiga, operasi pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, perkembangbiakan buatan. Yang kelima, menghargai keragaman. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Pada video pembelajaran sebelumnya, Miss Gea sudah pernah menjelaskan apa sih spora itu. Nah, nanti kalian bisa lihat lagi videonya ya di tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-1. Di sini ada contoh gambar tanaman paku. Nah, tanaman paku ini termasuk berkembang biaknya dengan cara spora. Jika kalian menemukan tumbuhan paku, coba kalian balik daun tersebut. Pasti di bagian belakang daun tersebut terdapat bagian yang bulat. Nah, bagian yang bulat itu merupakan kotak spora. Di dalam kotak spora tentu terdapat spora. Tapi spora ini tidak dapat dilihat secara langsung. Kita harus melihatnya menggunakan mikroskop. Kita simak bersama-sama yuk dialog antara Wayan dan Melani. Hai Melani, kamu sedang apa? Hai Wayan, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Pantas saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Melani? Oh, itu namanya tumbuhan paku. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencoba menanamnya di pekarangan rumahku. Silakan. Akan tetapi tanaman itu tidak punya biji. Ia menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Tuh, lihat. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji, tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini. Lalu ia tumbuh di sini. Wah, kamu hebat Melani. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih, Wayan. Kok nyanyi? Iya lupa. Maksud aku, terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Kalau kamu mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak tentang hal itu, kan? Iya Melani, kamu benar. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang merawat lingkungan sekolah. Teman-teman, ternyata lingkungan sekolah juga harus kita rawat loh. Nah, di sini Miss Gea punya cara dalam merawat lingkungan sekolah. Kita simak bersama-sama yuk. Yang pertama yaitu membersihkan kolong meja. Nah teman-teman, kalian tidak boleh ya menyimpan sampah di kolong meja, karena nanti akan menjadi sarang penyakit dan juga bisa menjadi sarang nyamuk, serta bisa menimbulkan bau tidak sedap. Jadi kalian harus rajin-rajin ya membersihkan kolong meja kalian.
Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini dia, kalian kalau habis makan atau habis jajan, buanglah bungkus makanannya itu di tempat sampah, karena di setiap kelas sudah disediakan tempat sampah. Jadi kalian tidak boleh ya buang sembarangan, supaya lingkungan sekolah kita tetap bersih dan nyaman. Yang ketiga yaitu kurangi penggunaan plastik. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, limbah plastik itu adalah limbah yang tidak bisa didaur ulang. Maka dari itu kita harus mengurangi penggunaan plastik. Dengan cara apa ya? Dengan cara kalian membawa makanan atau membawa bekal dari rumah menggunakan tempat yang bisa digunakan kembali. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan toilet. Nah teman-teman, perlu kalian ingat, jika kalian sudah buang air kecil atau buang air besar di toilet, kalian harus menyiramnya dengan air yang banyak ya, supaya bersih dan juga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Jangan lupa ya. Yang kelima, melakukan piket kelas. Nah, kalian tentu sudah memiliki jadwal piket masing-masing kan? Nah, piket kelas ini fungsinya untuk menjaga kebersihan kelas. Contohnya dengan cara apa ya? Contohnya dengan cara menyapu, mengepel, mengelap kaca, dan menghapus papan tulis. Yang keenam yaitu merawat taman sekolah. Nah, di sekolah kita ternyata memiliki taman. Taman kita ini juga harus dirawat ya teman-teman. Caranya dengan apa? Caranya dengan kalian bisa menyiram tanaman yang ada di taman. Dan juga kalian tidak boleh merusak tanaman yang ada di taman. Contohnya, kalian tidak boleh nih iseng mencabuti daunnya. Nanti tanamannya bisa mati. Jadi harus kalian rawat ya. Yang ketujuh yaitu merawat ruang kelas dan barang-barangnya. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, di dalam kelas itu ternyata ada barang-barang loh. Contohnya apa ya? Ada meja, ada kursi, ada tembok, ada lemari, ada papan tulis, dan lain-lain. Nah kalian harus bisa merawatnya ya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mencoret-coret meja, tidak mencoret-coret tembok, dan juga tidak merusak barang-barang yang ada di kelas. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang operasi pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Miss Gea punya contoh soal cerita. Kita simak bersama-sama yuk. Kita baca sama-sama ya soal ceritanya. Seorang pedagang buah memiliki 366 buah pisang. Pedagang itu ingin membagi pisangnya menjadi 6 kantong. Berapa banyak pisang yang ada di dalam kantong? Nah, cara menjawabnya berarti cerita di atas itu merupakan cerita tentang pembagian. Nah, berarti berdasarkan soal tersebut kita tulis 366 dibagi 6. Langkah yang pertama, kalian tuliskan dulu 366 di dalam kurung ya. Kemudian angka pembaginya yaitu 6 kalian tulis di luar kurung. Langkah yang pertama, kita coba bagi yuk. 3 dibagi 6 itu tidak bisa. Berarti kita ambil dua angka ini ya. 36 dibagi 6 sama dengan berapa ya? Nah, cara menghitungnya kalian bisa menggunakan pengurangan berulang. Kita coba kurangi yuk. 36 dikurang 6. Kita akan coba pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 36 dikurang 6 sama dengan 6 dikurang 6, 0, 3, kita turunkan. Kemudian 30 dikurang 6, 0 dikurang 6 itu tidak bisa, kita pinjam 1 ke angka 3. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah yang ini sisa 2, kita turunkan 2, jadi 24. 24 dikurang 6, 4 dikurang 6 tidak bisa, kita pinjam 1 ke angka yang depan. Jadi 14 dikurang 6 sama dengan 8. Nah yang ini berarti puluhannya sisa 1, jadi 18.
18 dikurang 6, 8 dikurang 6 sama dengan 2, satunya kita turunkan. Jadi 12 dikurang 6 berarti 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita sudah sampai nih. Yang terakhir itu 0. Kita hitung ya, ada berapa kali pengurangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kali pengurangan. Berarti 36 dibagi 6 sama dengan 6. Kalian tulis 6-nya pada hasil bagi di atasnya. Langkah selanjutnya, 6 dikali 6 sama dengan berapa ya? Nah, kebalikan yang tadi. 6 dikali 6 sama dengan 36. Kalian tulis 36 di bawahnya ya. Nah, langkah yang selanjutnya, kalian tinggal turunkan angka 6-nya. Karena 36 dikurang 36 ini habis, jadi kalian tidak perlu tulis angka 0-nya ya. Cukup kalian turunkan angka 6 yang satuan ini. Kemudian 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kalian tulis pada hasil bagi di atas. Kemudian 1 dikali 6 sama dengan 6. Nah, kalian kurangi lagi. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah selesai deh. Berarti 366 dibagi 6 sama dengan 61. Jadi, tiap kantong berisi pisang sebanyak 61 buah. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan buatan. Nah, teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang perkembangbiakan buatan. Salah satunya yaitu dengan cara mencangkok. Untuk mengetahui tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan ketika mau mencangkok, kalian bisa lihat di video pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Nanti kalian lihat lagi videonya ya. Teman-teman, kalian tahu tidak? Ternyata mencangkok itu ada keuntungan dan kekurangannya loh. Kita simak bersama-sama yuk. Apa sih keuntungan dan kekurangannya? Keuntungan mencangkok adalah tanaman akan tumbuh lebih cepat daripada biasanya. Dan sifat tanamannya akan sama dengan induknya. Sedangkan kekurangan mencangkok yaitu tanaman akan lebih mudah roboh jika dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji. Akar tanaman hasil mencangkok akan lebih rapuh daripada tanaman hasil perkembangbiakan dengan biji. Melalui kegiatan mencangkok ini, ternyata akan lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang menghargai keragaman. Teman-teman, kita harus bisa saling menghargai keragaman yang ada di sekitar kita ya. Nah, di sini Miss Gia punya contoh. Kita simak bersama-sama yuk. Di sini ada 2 orang anak perempuan yang bernama Rasti dan juga Ana. Mereka berdua saling berteman. Rasti adalah murid yang pintar pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Akan tetapi, ia kurang pandai menggambar dan menyanyi. Sebaliknya, Ana pandai menggambar dan menyanyi. Tetapi, Ana kurang pandai pelajaran matematika. Rasti dan Ana memiliki kemampuan yang berbeda. Mereka menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Rasti dengan senang hati membantu Ana jika mengalami kesulitan pelajaran matematika. Sebaliknya, Rasti sering minta bantuan Ana ketika mengalami kesulitan menggambar dan menyanyi. Nah, teman-teman, kalian juga harus bisa ya menghargai kelebihan dan kekurangan teman-teman kalian. Jadi, kalian tidak boleh saling mengejek ataupun memaksa. Jadi kalian harus bisa saling menghargai supaya kita bisa hidup dengan tentram.